Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di JS Pertanian. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana penyiapan untuk lahan budidaya cabai rawit yang akan kita budidayakan ini teman-teman. Untuk yang belum melihat bagaimana proses pembibitan cabai rawit, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya bagaimana cara semai cabai rawit yang bagus, simpel, dan mudah teman-teman. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyiapan dari awal sampai dengan selesai teman-teman, dari awal pembajakan sampai dengan pembentukan bedengan. Ini bedengan yang sudah saya bentuk teman-teman. Untuk keseluruhan bedengan ini ada sekitar 30 bedengan dengan panjang sekitar 10-15 meter teman-teman. Jadi langkah awal itu kita lakukan pembajakan. Teman-teman bisa melihat video berikut ini. Teman-teman, jadi seperti itulah tadi proses awal pembajakan untuk lahan budidaya tanaman cabai rawit teman-teman. Kemudian langkah berikutnya itu kita buat bedengan dasar teman-teman. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Ini kita lakukan pembuatan bedengan dasar. Jadi untuk bedengan dasar ini teman-teman, setelah dibajak kemudian kita bentuk seperti ini dan kita berikan kotoran ayam teman-teman di sekitar sini. Teman-teman bisa menggunakan kotoran hewan apapun, baik ayam, kerbau maupun sapi. Kita letakkannya di bagian sini teman-teman, dan pastikan kotoran itu sudah layak kita gunakan teman-teman. Oke teman-teman, kemudian setelah kita berikan kotoran ayam di bagian tengah sini, kita taburkan dolomit teman-teman. Kita berikan dolomit untuk menetralkan tingkat keasaman tanah untuk kita budidaya tanaman cabai rawit ini. Kemudian kita lakukan pembentukan bedengan teman-teman. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Yang sebelah sana tadi bedengan dasarnya, kemudian kita bentuk seperti ini. Ini bedengan yang sudah jadi teman-teman. Ini kita lakukan pengerokan kembali seperti ini. Ini saya gunakan nih teman-teman. Ini untuk alat tempur. Saya gunakan untuk pengerokan kembali. Dan selanjutnya kita bentuk, teman-teman bisa melihat, mungkin saya akan memperlihatkan inilah bedengan-bedengan yang telah saya buat. Untuk total keseluruhannya ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 30 bedengan dengan panjang 10-15 meter teman-teman. Teman-teman bisa melihat. Dan untuk kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pupuk dasar yang saya gunakan untuk budidaya tanaman cabai rawit ini. Jadi untuk pupuk dasar yang saya gunakan itu urea, SP36 dan KCL. Teman-teman, untuk pupuk dasar yang saya gunakan itu untuk budidaya tanaman cabai rawit ini urea, SP36 dan KCL teman-teman. Dan untuk pada bedengan ini belum saya berikan pupuk dasar teman-teman. Jadi nanti selesai saya buat bedengan semuanya, baru saya berikan pupuk dasar teman-teman. Untuk pemberiannya saya akan melakukan pengerokan di sini teman-teman. Ini sekarang akan saya kerok kembali dan akan saya taburi pupuk dasar di bagian tengah ini sampai ke sana teman-teman. Dan nanti kita akan tutup kembali. Untuk selanjutnya setelah kita berikan pupuk dasar, maka bedengan ini kita diamkan teman-teman sekitar 10-15 hari agar pupuk dasar yang kita berikan ini larut dengan tanah teman-teman. Dan jika memang di daerah teman-teman nanti tidak hujan, setelah pemberian pupuk dasar ini tidak hujan, kemudian teman-teman harus menyiram teman-teman. Ini bedengan ini harus kita siram, karena jika tidak terkena air maka pupuk dasar di dalam itu
larutnya lama teman-teman, karena nantinya kan ini akan kita tutupi dengan mulsa plastik hitam perak. Jadi di dalamnya itu jika tidak kita siram atau jika tidak terkena air, maka dia akan lama untuk larutnya teman-teman. Di daerah saya ini kebetulan setiap malamnya hujan, jadi setelah saya tabur pupuk dasar ini saya tutup dan saya biarkan selama 10-15 hari teman-teman. Untuk jarak tanam ini pada budidaya kali ini saya gunakan jarak tanam karena ini cabai rawit, bukan cabai rawit lokal teman-teman ya. Jadi saya gunakan jarak tanam 50 kali 50 teman-teman. Jadi posisinya di sini, ini sama tanaman, posisi lubang tanam ini sama lubang tanam yang di sini nantinya 50 cm teman-teman. Dan begitu ya sebaliknya teman-teman. Ini ke sini 50 cm. Ini pola kita tanam zigzag teman-teman. Ini di sini bagian ini dan kemudian di yang di sini bagian sini. Dan sebaliknya teman-teman. Bedengan yang sebelah sana kita buat zigzag juga teman-teman. Jadi tidak posisinya seperti ini teman-teman. Agar lebih bagus teman-teman. Untuk perkembangan cabai rawit kita nanti. Baiklah teman-teman, semoga benih yang kita semai itu bagus, bibitnya bagus teman-teman, sehingga kita bisa tanam di lahan ini dan semoga hasil yang akan kita dapatkan juga bagus teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian video kali ini. Nantikan video saya berikutnya untuk proses pemasangan mulsa plastik hitam perak. Ini proses pemasangannya nanti saya akan pasang sendiri teman-teman. Jadi dari awal sampai selesai ini pembentukan bedengan ini saya lakukan sendiri, dan juga pemasangan mulsa plastik hitam perak. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana triknya saya pasang mulsa plastik hitam perak sendiri dengan ketegangan yang bagus dan bagaimana langkah-langkahnya. Teman-teman bisa melihat di video berikutnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sebelumnya telah menonton video saya sampai dengan selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.